Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andriani. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maliko Saleh. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Bapak Awaludin Arifin, SIKOM MIKOM, yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan hasil on the job training saya. Baik, langsung saja yang pertama. Apa yang melatar belakangi Anda melakukan OJT di tempat Anda bertugas? Nah, jadi saya ingin menjelaskan sedikit di mana tempat saya magang. Nah, jadi saya magang di kantor Desa Atulintang, Kecamatan Atulintang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, jadi mengapa saya memilih di kantor Desa Atulintang? Yang pertama itu tidak adanya peluang magang dari instansi-instansi besar di luar sana dikarenakan adanya COVID-19. Dan yang kedua, mengapa saya ingin magang di kantor Desa Atulintang? Karena saya ingin mengetahui bagaimana proses kerja aparatur-aparatur kampung yang ada di kantor Desa Atulintang. Baik, yang kedua, menerangkan tentang waktu, tempat, dan manfaat yang didapat selama OJT. Nah, jadi waktu itu saya diterima magang di kantor desa pada hari Selasa 4 Oktober 2020 dengan masa periode 3 bulan magang. Dan akhirnya saya dapat menyelesaikan magang di kantor Desa Atulintang pada hari Selasa 5 Januari 2021. Nah, jadi untuk penempatan saya di kantor Desa Atulintang itu di bagian pelayanan dan operator desa dan di bagian membantu sekretaris desa. Nah, jadi manfaat yang saya dapat selama di kantor Desa Atulintang itu yang pertama, saya dapat mengetahui bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik dan benar. Dan yang kedua, saya dapat mengetahui bagaimana proses keluar masuk surat yang ada di kantor Desa Atulintang. Nah, dan yang ketiga itu saya dapat mengetahui bagaimana sih proses kerja aparatur-aparatur kampung untuk masyarakat Atulintang. Yang ketiga, uraikan gambaran umum lokasi OJT. Nah, jadi Atulintang ini tuh terbentuk pada tahun 2005 dari program transmigrasi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 1983 dengan jumlah 350 kepala keluarga. Nah, jadi kampung Atulintang ini tuh sangat jauh dari perkotaan sehingga dulunya dari perkotaan menuju ke Kampung Atulintang sendiri itu hanya menggunakan jalan setapak sepanjang 23 km. Nah, untuk saat ini semakin berkembangnya zaman, kantor Desa Atulintang mengalami perubahan atau perbaikan atau perenovasian sehingga dapat memudahkan masyarakat. Nah, jadi untuk alamat kantor Desa Atulintang itu ada di Jalan Takengon, Jagung Jeget. Yang keempat, uraikan kegiatan yang Anda lakukan selama OJT. Nah, jadi selama saya OJT di kantor Desa Atulintang, saya melakukan kegiatan yang pertama itu melayani masyarakat. Nah, dalam artian melayani masyarakat itu seperti ketika masyarakat datang membutuhkan bantuan, seperti misalnya membuat surat. Dalam artian contohnya itu seperti membuat surat nikah, surat keterangan usaha, surat keterangan kurang mampu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu saya melakukan kegiatan bersama ibu-ibu posyandu atau pospindu. Nah, jadi di situ saya berpartisipasi kepada ibu-ibu posyandu atau pospindu agar saya lebih mengetahui bagaimana sih makanan yang sehat atau makanan yang bergizi untuk anak-anak balita dan ibu hamil. Yang ketiga, saya mengikuti kegiatan dari program kantor desa Atulintang itu sendiri. Yang pertama itu HKN, Hari Kesehatan Nasional, dan yang kedua itu Maulid Nabi.
dan pastinya banyak sekali kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, uraikan program kerja apa saja yang dilakukan selama UJT. Nah, itu kalau untuk saya sendiri program kerja tidak ada, dikarenakan program kerja itu hanya ada di kantor desa Hatulintang tersebut, sehingga saya hanya dapat menjalankannya saja. Yang keenam, uraikan kesan dan pesan. Nah, jadi kesan saya di kantor desa Hatulintang ini, saya sangat berterima kasih karena saya mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga saja untuk kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pesan untuk kantor desa Hatulintang, pastinya semoga kedepannya menjadi kampung yang lebih baik lagi dan kampung yang mempunyai wawasan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.